Dalam hidup, sering terdengar keluhan yang penuh tanda tanya. Mengapa orang yang baik justru lebih cepat meninggal, sementara orang yang jahat tampak hidup lama dan bahkan seolah menikmati kehidupannya? Banyak orang merasa ini adalah ketidakadilan kehidupan. Ketika seseorang yang lembut hati, suka menolong, dan hidup penuh kebajikan meninggal lebih dahulu, masyarakat sering berkata dengan nada sedih, "Tuhan terlalu sayang padanya." Sebaliknya, ketika melihat seseorang yang dikenal licik, penuh tipu daya, atau menyakiti orang lain justru hidup panjang dan tampak sejahtera, muncul kegelisahan dalam hati banyak orang. Mereka bertanya-tanya, di manakah keadilan alam semesta? Pertanyaan ini bukan hanya muncul dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga menjadi pergulatan batin yang mendalam bagi banyak orang. Dalam pandangan masyarakat umum, kehidupan sering dipandang seperti perhitungan sederhana. Orang baik seharusnya mendapatkan kehidupan yang panjang dan bahagia, sedangkan orang jahat seharusnya cepat menerima akibat dari perbuatannya. Namun kenyataan seringkali tidak mengikuti logika sederhana ini. Ajaran Buddha memandang fenomena ini dengan sudut pandang yang jauh lebih luas dan mendalam. Kehidupan tidak hanya dilihat dari satu kehidupan saja, tetapi sebagai rangkaian panjang dari sebab dan akibat yang melampaui waktu, melampaui kelahiran dan kematian. Dari sudut pandang inilah kita mulai memahami bahwa hidup dan mati bukan sekadar keberuntungan atau ketidakadilan, melainkan bagian dari hukum alam yang sangat dalam dan misterius. Mari telusuri pemahaman yang sangat berharga ini, dan berikut beberapa alasan jika dibahas dari sudut pandang Dharma, mengapa orang baik cepat meninggal, yang jahat malah panjang umur. Pertama, hukum karma tidak terbatas pada satu kehidupan. Hukum karma bukan sekadar konsep moral sederhana tentang berbuat baik mendapat baik, berbuat jahat mendapat buruk. Karma adalah hukum sebab akibat yang bekerja sangat luas, halus, dan melampaui batas satu kehidupan manusia. Setiap pikiran, ucapan, dan tindakan meninggalkan jejak batin yang suatu hari akan berbuah ketika kondisi yang tepat muncul. Karena itu, kehidupan yang kita lihat sekarang bukanlah awal dari perjalanan seseorang, melainkan hanya satu titik kecil dalam arus panjang keberadaan kesadaran yang telah mengalir melalui banyak kelahiran. Seringkali manusia menilai kehidupan hanya dari apa yang tampak di depan mata. Ketika melihat orang baik meninggal lebih cepat, hati kita merasa seolah-olah kehidupan ini tidak adil. Namun dalam pandangan Dharma, kita sebenarnya hanya melihat sebagian kecil dari cerita yang sangat panjang. Seperti seseorang yang membuka sebuah buku tebal tetapi hanya membaca satu halaman, lalu merasa bingung mengapa tokoh di dalamnya mengalami nasib tertentu. Tanpa mengetahui halaman-halaman sebelumnya, sulit bagi kita memahami keseluruhan alur cerita. Bisa jadi seseorang yang dalam kehidupan ini tampak lembut, penuh welas asih, dan hidup dengan kebajikan, sebenarnya sedang memetik buah dari karma lampau yang telah matang. Karma tersebut mungkin berasal dari kehidupan yang sangat jauh di masa lalu. Buah karma tidak selalu muncul pada saat yang kita harapkan. Ia bisa menunggu waktu yang sangat lama, seperti benih yang tertidur di dalam tanah, hingga suatu hari kondisi tanah, air, dan cahaya membuatnya tumbuh. Sebaliknya, seseorang yang terlihat jahat namun hidup lama mungkin sedang menikmati sisa karma baik yang pernah ia tanam pada kehidupan sebelumnya. Mungkin dahulu ia pernah berbuat banyak kebajikan, menolong orang lain, atau menjalani kehidupan yang penuh kemurahan hati. Buah dari karma baik itu bisa memberikan umur panjang, kesehatan, atau kemakmuran, meskipun dalam kehidupan sekarang batinnya mulai dipenuhi oleh keserakahan atau kebencian. Inilah yang membuat hukum karma tampak misterius bagi manusia. Ia tidak bekerja seperti pengadilan manusia yang langsung memberikan hukuman atau hadiah. Karma bekerja dengan cara yang sangat halus dan seringkali melampaui logika sederhana kita.
Kadang-kadang buah karma muncul segera, kadang tertunda, dan kadang baru muncul setelah kehidupan berganti. Oleh karena itu, Buddha mengajarkan bahwa hanya kebijaksanaan yang mendalam yang dapat benar-benar memahami jaringan sebab dan akibat yang luas ini. Ketika kita memahami hal ini, perlahan-lahan muncul kesadaran baru dalam hati. Kita tidak lagi terlalu sibuk membandingkan kehidupan orang lain atau mempertanyakan keadilan alam semesta. Kita mulai menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah satu bab kecil dari perjalanan panjang batin manusia dalam samsara. Yang terpenting bukanlah mengapa seseorang hidup lebih lama atau lebih singkat, tetapi bagaimana kita menanam karma pada saat ini, karena benih yang kita tanam hari ini akan menjadi masa depan kita sendiri. Kedua, usia panjang bukan selalu berarti berkah. Dalam pandangan manusia pada umumnya, umur panjang sering dianggap sebagai tanda keberuntungan dan kebahagiaan. Banyak orang berharap dapat hidup selama mungkin, seolah-olah panjangnya usia adalah ukuran keberhasilan hidup. Ketika seseorang meninggal pada usia muda, masyarakat sering berkata dengan penuh penyesalan bahwa hidupnya terlalu cepat berakhir. Namun ajaran Buddha mengajak kita melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih dalam. Panjangnya waktu hidup tidak selalu sejalan dengan kualitas kehidupan itu sendiri. Bayangkan dua buah lilin. Yang satu menyala sangat lama tetapi menghasilkan asap hitam yang mengotori ruangan. Yang lain menyala hanya sebentar, namun memberikan cahaya yang jernih dan menerangi banyak orang. Dalam cara pandang Dharma, nilai kehidupan manusia lebih mirip seperti cahaya lilin itu, bukan lamanya lilin tersebut menyala. Kehidupan yang dipenuhi kebencian, keserakahan, dan delusi, meskipun berlangsung puluhan tahun, seringkali hanya menambah penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Banyak orang yang hidup lama, tetapi hatinya dipenuhi kegelisahan yang tidak pernah berhenti. Mereka takut kehilangan harta, takut kehilangan kekuasaan, atau takut terhadap kematian yang suatu hari pasti datang. Semakin panjang usia mereka, semakin panjang pula kecemasan yang mereka bawa. Dari luar kehidupan mereka tampak panjang, tetapi di dalam batin mereka hidup dalam penjara ketakutan yang terus berulang. Sebaliknya, ada orang yang hidup tidak terlalu lama, tetapi kehidupannya penuh makna. Mereka menggunakan waktu yang singkat itu untuk menebarkan kebaikan, membantu sesama, menenangkan hati orang lain, dan hidup dengan kesadaran. Kehadiran mereka mungkin hanya sebentar di dunia ini, tetapi jejak kebajikan mereka tetap hidup dalam ingatan dan hati banyak orang. Seperti bunga yang hanya mekar sesaat, tetapi keharumannya menyentuh seluruh taman. Buddha sendiri mengingatkan bahwa kehidupan manusia sangat rapuh dan tidak pasti. Dalam banyak khotbah, beliau menekankan bahwa yang membuat hidup berharga bukanlah jumlah tahun yang kita jalani, tetapi bagaimana kita menggunakan setiap momen dengan kesadaran dan kebajikan. Satu hari yang dijalani dengan kebijaksanaan bisa lebih bermakna daripada puluhan tahun yang dilewati dalam ketidaksadaran. Ketika kita memahami hal ini, pertanyaan dalam judul, "Mengapa orang baik kadang meninggal lebih cepat sementara yang jahat hidup lama?" mulai terlihat dari sudut pandang yang berbeda. Kehidupan bukanlah perlombaan siapa yang bertahan paling lama di dunia ini. Yang benar-benar penting adalah apakah kehidupan itu dipenuhi cahaya kebijaksanaan atau justru dipenuhi kegelapan batin. Karena pada akhirnya, bukan panjangnya usia yang menentukan nilai hidup, melainkan kualitas hati yang kita bangun sepanjang perjalanan itu. Ketiga, karma baik dapat berbuah cepat atau lambat. Salah satu hal yang sering membuat manusia bingung ketika melihat kehidupan adalah waktu berbuahnya karma. Kita terbiasa berpikir bahwa setiap tindakan akan segera menghasilkan akibat yang terlihat.
Jika seseorang berbuat baik, kita berharap ia langsung mendapatkan kebahagiaan. Jika seseorang berbuat jahat, kita berharap ia segera menerima penderitaan. Namun hukum karma dalam ajaran Buddha tidak selalu bekerja secepat yang kita bayangkan. Ia memiliki waktunya sendiri, seperti proses alam yang berjalan dengan ritme yang tidak bisa dipaksa oleh keinginan manusia. Buddha sering menggambarkan karma seperti benih yang ditanam di ladang kehidupan. Ada benih yang tumbuh hanya dalam beberapa hari, ada yang membutuhkan berbulan-bulan, dan ada pula yang baru tumbuh setelah bertahun-tahun. Bahkan ada benih yang tertidur lama di dalam tanah sampai kondisi tanah, air, dan cahaya benar-benar mendukung pertumbuhannya. Begitu pula karma. Sebuah perbuatan baik bisa berbuah segera, tetapi bisa juga menunggu waktu yang sangat lama sebelum akhirnya memberikan hasil. Bayangkan seorang petani yang menanam berbagai jenis pohon di ladangnya. Ia menanam sayuran yang bisa dipanen dalam beberapa minggu, tetapi ia juga menanam pohon mangga yang baru berbuah setelah bertahun-tahun. Jika ia hanya melihat ladangnya setelah 1 bulan, mungkin ia akan berkata bahwa pohon mangga itu tidak berguna karena belum menghasilkan apapun. Namun kenyataannya, pohon itu sedang bertumbuh secara diam-diam, memperkuat akar dan batangnya sebelum suatu hari memberikan buah yang manis. Demikian pula dengan karma baik dalam kehidupan manusia. Kadang kita melihat orang yang hidup jujur, penuh welas asih, dan tulus menolong sesama, tetapi kehidupannya justru tampak penuh kesulitan. Sebaliknya, ada orang yang bertindak curang atau menyakiti orang lain namun terlihat hidup nyaman dan panjang umur. Jika kita hanya melihat satu potongan kecil dari waktu, keadaan ini terasa tidak adil. Tetapi dalam pandangan Dharma, kita sebenarnya hanya melihat masa pertumbuhan benih, bukan saat panennya. Perbuatan buruk juga mengikuti hukum yang sama. Ada karma buruk yang langsung menghasilkan penderitaan, tetapi ada pula yang menunggu hingga kondisi yang tepat muncul. Seperti bayangan yang mengikuti tubuh, karma mungkin tidak selalu terlihat pada saat kita berjalan di bawah cahaya yang terang, tetapi ia tidak pernah benar-benar hilang. Ketika waktunya tiba, akibat dari perbuatan itu akan muncul dengan sendirinya, tanpa perlu dicari. Memahami hal ini membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam. Kita tidak lagi tergesa-gesa menilai kehidupan berdasarkan apa yang tampak hari ini. Kita juga tidak mudah putus asa ketika kebaikan yang kita lakukan belum menghasilkan kebahagiaan yang terlihat. Dalam hukum karma, tidak ada perbuatan yang benar-benar hilang. Setiap niat baik adalah benih yang pasti akan berbuah suatu hari nanti. Dan ketika kita menyadari hal itu, kita mulai hidup dengan lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan yang kita tanam di ladang kehidupan ini. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, orang baik sering menyelesaikan karmanya lebih cepat. Seringkali ketika seseorang yang dikenal baik, jujur, dan penuh kasih justru meninggal lebih cepat, hati manusia dipenuhi pertanyaan yang sulit dijawab. Banyak orang merasa seolah-olah kehidupan tidak adil. Namun dalam sudut pandang ajaran Buddha, ada pemahaman yang lebih dalam,
kehidupan yang dipenuhi kebajikan seringkali justru mempercepat proses penyelesaian karma lama yang belum selesai. Dengan kata lain, perjalanan batin seseorang yang baik kadang seperti sungai yang mengalir lebih jernih. Segala kotoran yang tersimpan di dasarnya mulai terangkat dan terbawa arus, hingga akhirnya sungai itu menjadi bersih. Ketika seseorang mulai menjalani kehidupan dengan niat baik, welas asih, dan kesadaran, batinnya menjadi lebih terbuka dan lebih ringan. Dalam keadaan batin seperti ini, karma lama yang masih tersimpan dapat muncul ke permukaan lebih cepat. Penderitaan yang datang bukanlah hukuman dari alam semesta, melainkan proses alami dari benih karma yang akhirnya menemukan waktunya untuk berbuah. Dari luar, orang mungkin hanya melihat kesulitan atau usia yang tidak panjang. Namun dari sudut pandang Dharma, itu bisa menjadi tanda bahwa perjalanan batin seseorang sedang membersihkan dirinya dari jejak masa lalu. Ada sebuah perumpamaan yang sering digunakan untuk memahami hal ini. Bayangkan seseorang yang memiliki banyak hutang yang harus dibayar. Ia memiliki dua pilihan, membayar sedikit demi sedikit selama waktu yang sangat lama, atau melunasinya sekaligus agar bebas setelah itu. Orang yang berani melunasi semuanya sekaligus mungkin akan merasakan beban yang lebih berat dalam waktu singkat, tetapi setelah itu ia hidup dengan kebebasan yang lebih besar. Dalam cara yang mirip, seseorang yang hidup dengan kebajikan kadang justru menyelesaikan banyak karma lama dalam satu kehidupan. Dalam beberapa kisah dalam tradisi Buddhis, ada orang yang menjalani kehidupan yang sangat penuh kebajikan namun menghadapi penderitaan tertentu sebelum akhirnya meninggal dunia. Dari sudut pandang duniawi, hal itu tampak menyedihkan. Namun dalam pandangan yang lebih luas, penderitaan tersebut bisa menjadi bagian dari proses pemurnian karma yang membuat perjalanan batin mereka menjadi lebih ringan di masa depan. Seperti logam yang dimurnikan oleh api, batin manusia kadang perlu melewati panasnya pengalaman hidup agar menjadi lebih bersih dan kuat. Buddha sendiri pernah memberikan nasihat yang sangat dalam tentang karma dan kehidupan. Dalam Dhammapada, beliau berkata, "Bila seseorang berbuat jahat, janganlah ia menganggapnya ringan dengan berkata, 'Ini tidak akan kembali kepadaku.' Setetes demi setetes air dapat memenuhi kendi, demikian pula orang bodoh dipenuhi oleh kejahatan sedikit demi sedikit." Pesan ini tidak hanya berlaku bagi perbuatan buruk, tetapi juga menyadarkan kita bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, akan menemukan jalannya untuk berbuah. Ketika kita memahami hal ini, pandangan kita terhadap kehidupan mulai berubah. Kita tidak lagi terburu-buru menganggap kematian seseorang yang baik sebagai tragedi tanpa makna. Bisa jadi mereka sedang menuntaskan perjalanan karma yang panjang dengan keberanian batin yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kesadaran ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Jangan takut menjalani kehidupan yang baik hanya karena dunia tampak tidak adil. Sebab setiap kebajikan yang kita jalani sebenarnya sedang membebaskan batin kita sedikit demi sedikit dari belenggu karma masa lalu. Kelima, kehidupan bukan hanya tentang dunia ini. Banyak orang memandang kehidupan seolah-olah semuanya dimulai saat kita lahir dan berakhir ketika kita meninggal. Dari sudut pandang ini, kematian tampak seperti akhir yang mutlak. Karena itu, ketika seseorang yang baik meninggal lebih cepat, kita merasa seolah-olah hidupnya terpotong sebelum waktunya. Namun dalam ajaran Buddha, kehidupan tidak pernah dipahami sesederhana itu. Kelahiran dan kematian hanyalah bagian kecil dari arus panjang keberadaan yang terus bergerak dalam lingkaran samsara, siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Buddha mengajarkan bahwa kesadaran tidak berhenti ketika tubuh berhenti bernapas. Apa yang kita sebut sebagai diri, hanyalah rangkaian kondisi batin dan karma yang terus bergerak dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya.
Kematian bukanlah akhir perjalanan, melainkan seperti seseorang yang berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Rumah lama ditinggalkan, tetapi perjalanan masih berlanjut sesuai dengan bekal karma yang dibawa. Dalam pemahaman ini, kita mulai melihat kemungkinan lain dari pertanyaan, mengapa orang baik kadang meninggal lebih cepat? Dalam pandangan Dharma, bisa saja kondisi batin seseorang sudah matang untuk melanjutkan perjalanan menuju keadaan yang lebih baik. Kebajikan yang ia kumpulkan, welas asih yang ia tanam, dan pikiran murni yang ia pelihara menjadi sebab bagi kelahiran yang lebih baik. Kematian dalam kehidupan ini bisa menjadi pintu menuju kelahiran yang lebih damai. Sebaliknya, seseorang yang hidup lama tetapi dipenuhi kebencian, keserakahan, atau delusi mungkin tampak beruntung di mata dunia. Namun dalam pandangan yang lebih luas, batin seperti itu sedang menanam benih penderitaan untuk masa depan. Umur panjang tidak otomatis berarti kehidupan yang lebih baik di masa berikutnya. Jika batin terus dipenuhi oleh niat buruk, maka kehidupan panjang itu justru menjadi waktu yang lebih lama untuk menumpuk karma yang berat. Dalam kitab Dhammapada, Buddha berkata, segala sesuatu yang terbentuk akan lenyap. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai pembebasan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini tidak pernah permanen. Semua yang lahir pasti akan berubah dan akhirnya berakhir. Yang benar-benar penting bukanlah seberapa lama kita tinggal di dunia ini, tetapi bagaimana kita mempersiapkan perjalanan batin kita melampaui kehidupan ini. Ketika kita merenungkan ajaran ini dengan hati yang tenang, cara kita memandang hidup dan mati mulai berubah. Kematian seseorang yang baik tidak lagi terlihat sebagai kehilangan tanpa makna, melainkan sebagai bagian dari perjalanan panjang kesadaran menuju keadaan yang lebih baik. Pada saat yang sama, kita juga disadarkan bahwa hidup lama tanpa kebijaksanaan bukanlah keberuntungan yang sejati. Kesadaran ini perlahan membawa kita pada satu pemahaman penting. Hidup bukan hanya tentang bertahan di dunia ini selama mungkin, tetapi tentang memurnikan batin agar perjalanan setelahnya menjadi lebih terang. Keenam, yang terpenting adalah kualitas batin. Pada akhirnya, ajaran Buddha membawa kita kembali pada satu pemahaman yang sangat sederhana namun mendalam. Kehidupan bukanlah perlombaan tentang siapa yang hidup paling lama. Dunia sering mengukur keberhasilan hidup dengan angka, berapa lama seseorang hidup, seberapa banyak yang ia miliki, atau seberapa besar pencapaiannya. Namun Dharma mengajak kita melihat sesuatu yang jauh lebih halus dari semua itu, yaitu kualitas batin yang kita bawa dalam setiap langkah kehidupan. Bayangkan dua perjalanan yang berbeda. Seseorang berjalan sangat jauh, tetapi sepanjang perjalanan ia membawa kemarahan, keserakahan, dan kebencian. Setiap langkahnya berat dan melelahkan, dan ia meninggalkan jejak luka bagi orang lain. Sementara itu, ada orang lain yang hanya berjalan sebentar, tetapi setiap langkahnya penuh perhatian, kebaikan, dan kelembutan. Walaupun jarak yang ditempuh lebih pendek, perjalanan itu membawa kedamaian bagi dirinya dan bagi banyak orang yang ditemuinya. Dalam pandangan Buddha, perjalanan kedua itulah yang memiliki nilai yang lebih dalam. Ada sebuah perumpamaan yang sering membantu kita memahami hal ini. Kehidupan manusia dapat diibaratkan seperti api pelita. Ada pelita yang menyala sangat lama, tetapi apinya kecil dan redup sehingga hampir tidak memberi cahaya bagi siapapun. Ada pula pelita yang menyala tidak terlalu lama, tetapi cahayanya terang dan mampu menerangi seluruh ruangan. Walaupun waktunya lebih singkat, cahaya yang diberikan jauh lebih berarti. Demikian pula kehidupan manusia, nilai hidup tidak terletak pada lamanya api menyala, tetapi pada terang yang ia berikan. Jika kita kembali pada pertanyaan dalam judul artikel, mengapa orang baik kadang meninggal lebih cepat sementara yang jahat hidup lebih lama,
kita mulai melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Kehidupan yang dipenuhi welas asih, kejujuran, dan kebijaksanaan bisa menjadi sangat bermakna walaupun waktunya tidak panjang. Sebaliknya, kehidupan yang panjang tetapi dipenuhi keserakahan dan kebencian seringkali hanya memperpanjang penderitaan batin. Dalam banyak ajaran, Buddha menekankan bahwa keadaan batinlah yang menentukan arah kehidupan seseorang, bukan panjangnya waktu yang ia miliki. Batin yang dipenuhi kebajikan membawa kedamaian dalam kehidupan ini dan menjadi sebab bagi kondisi yang lebih baik di masa depan. Sebaliknya, batin yang dipenuhi oleh kebencian dan keserakahan akan terus menciptakan lingkaran penderitaan yang sulit diputus. Ketika kita benar-benar memahami hal ini, muncul kesadaran yang sangat menyentuh dalam hati. Kita tidak lagi terlalu sibuk menghitung berapa lama waktu yang masih kita miliki di dunia ini. Yang menjadi lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan setiap hari untuk memurnikan pikiran, menumbuhkan welas asih, dan hidup dengan kesadaran. Sebab pada akhirnya, yang membuat kehidupan benar-benar berharga bukanlah lamanya kita hidup, tetapi seberapa terang hati kita menerangi dunia selama kita masih hidup. Ketika kita mendengar kabar tentang seseorang yang baik meninggal dunia, hati kita sering dipenuhi kesedihan dan kebingungan. Namun jika kita melihat dengan mata kebijaksanaan, kita mulai menyadari bahwa kehidupan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setiap makhluk membawa perjalanan karma yang sangat panjang. Mungkin orang baik yang meninggal lebih dahulu sebenarnya telah menyelesaikan banyak tugas batin dalam kehidupan ini. Mereka telah menabur begitu banyak kebajikan sehingga keberadaan mereka, meskipun singkat, telah menyentuh banyak kehidupan. Sebaliknya, melihat seseorang yang hidup lama tetapi menyebarkan kebencian seharusnya tidak menimbulkan iri hati, melainkan rasa belas kasih. Karena batin yang dipenuhi kebencian sebenarnya sedang menciptakan penderitaan yang akan datang. Hidup dan mati dalam ajaran Buddha bukanlah soal keberuntungan atau ketidakadilan. Semua terjadi dalam jaringan sebab dan akibat yang sangat luas, yang tidak selalu bisa kita pahami hanya dari satu kehidupan. Ketika kita melihat orang baik meninggal lebih cepat, mungkin itu bukan tragedi seperti yang kita bayangkan. Bisa jadi itu adalah bagian dari perjalanan batin yang lebih besar, di mana karma lama diselesaikan dan jalan menuju kebahagiaan yang lebih tinggi terbuka. Sebaliknya, seseorang yang tampak hidup lama dan menikmati kehidupannya tidak selalu berarti ia bebas dari hukum karma. Segala perbuatan akan menemukan waktunya untuk berbuah, cepat atau lambat. Karena itu, ajaran Buddha tidak mengajak kita untuk menghakimi kehidupan orang lain, melainkan untuk kembali melihat ke dalam diri sendiri. Sebab pada akhirnya, yang menentukan arah kehidupan kita bukanlah panjangnya umur, melainkan kualitas hati yang kita pelihara setiap hari. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.